Alhamdulillah Allah masih beri kami kesehatan dan kesempatan sehingga malam Jumat ini dapat berkumpul silaturahim di tempat ini yang rencana akan melaksanakan kegiatan ziarah ke satu makam leluhur di daerah Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tentu tak hanya sekedar ziarah saja ya, akan ada rangkaian kegiatan lainnya terutama majelis zikir bersama di sana. Nah, kemana kita akan berziarah dan seperti apa cerita dari makam leluhur yang akan kita ziarahi itu? Simak video ini dari awal sampai akhir. Tempat ini kami sebut sekretariat ya. Di sini kita sering melakukan pertemuan untuk koordinasi, sharing, majelis zikir, dan lain-lain. Di bawah pimpinan Bapak Sumali selaku pemilik rumah sekaligus sekretariat ini, kami akan memulai kegiatan pada malam hari ini. Karena sudah cukup malam, kami pun bergegas untuk berangkat menuju lokasi menggunakan sepeda motor yang jaraknya tak terlalu jauh dari sekretariat. Kira-kira hanya butuh waktu 20 menit untuk bisa sampai ke lokasi. Cuaca malam ini sedikit mendung karena dari sore tadi memang sempat gerimis. Namun tak mematahkan semangat kami untuk tetap melakukan perjalanan ziarah pada malam ini. Alhamdulillah kami sudah sampai di lokasi tujuan ziarah, yakni di makam Nyai Dapu atau Nyi Pandansari yang berada di wilayah Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Akses menuju makam ini sangatlah mudah, karena jalannya bagus, lebar dan tidak terlalu masuk dari jalan raya utama Boja. Tak jauh dari pintu utama area pemakaman, kita sudah akan menjumpai bangunan dari makam Nyai Dapu atau Nyi Pandansari. Konon Nyai Dapu atau Nyi Pandansari ini adalah adik dari Raden Pandanaran yang diketahui adalah seorang pemerintah di Semarang sebagai bupati yang pertama dijuluki Ki Ageng Pandanaran. Sepeninggal kakaknya Raden Pandanaran, Nyi Pandansari berkeinginan untuk menyusul jejak kakaknya tersebut dengan mengajak pengawal dan abdi kinasihnya bernama Wonobodro dan Wonosari. Karena sewaktu akan meninggalkan adiknya tersebut, Ki Ageng Pandanaran hanya berpesan akan menyebarkan agama Islam di daerah ke arah selatan. Maka pengertian Nyi Pandansari bahwa daerah selatan Semarang, daerah yang bernama Blimbing Sagulung. Disitulah kakaknya berada. Maka pengertian Nyi Pandansari bahwa daerah selatan Semarang, daerah yang bernama Blimbing Sagulung, disitulah kakaknya berada. Sehingga pada suatu ketika rombongan Nyi Pandansari sampailah di daerah tersebut yang ternyata perguruan agama dipimpin oleh Ki Jawaraga. Dan pada saat itulah Nyi Pandansari beserta pengikutnya memutuskan untuk diangkat sebagai murid di perguruan tersebut, yang secara langsung dengan suka hati diterima oleh Ki Jawaraga. Itulah sekelumit cerita yang bisa kami sampaikan, yang pada intinya Nyi Pandansari ini adalah salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan wilayah Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Setelah kami melakukan rangkaian kegiatan malam ini, mulai dari berzikir, muhasabah, ditutup dengan bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Ikutin channel kami agar kalian tidak ketinggalan informasi terkini dari perjalanan kami.